Pas lebih lanjut terkait dengan hal ini, kita terhubung bersama dengan Boyamin Saiman selaku Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Kemudian ada juga Ahmad Fahru Rozi selaku Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, namun nampaknya belum bisa bergabung dengan kami. Kemudian ada Ade Marfudin, pengamat haji dan umroh Indonesia yang sudah terhubung secara virtual. Selamat malam, Pak Boyamin, Pak Marfudin. Selamat malam. Halo. Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Kita sebetulnya juga mengundang Pak Ahmad Fahru Rozi dari PBNU, namun nampaknya hingga petang ini belum bergabung dengan kami. Halo. Baik, nampaknya Pak Boyamin belum mendengarkan audio kami. Pak Boyamin, selamat malam. Sudah. Oke, sudah. Baik, Pak Boyamin, saya mau langsung saja mengenai dengan penelusuran atau penyidikan terkait kasus korupsi kuota haji ini. Pada Jumat kemarin, kalau tidak salah ini, Anda datang ke KPK untuk menambah barang bukti terkait dugaan korupsi kuota haji 2024. Boleh dibocorkan sedikit ke kami, Pak Boyamin? Dokumen atau bukti apa yang Anda serahkan? Ya, prinsipnya saya membantu KPK saja. Menambahkan dokumen-dokumen apakah bisa dijadikan bukti atau memperkuat atau tidak, itu ya kita serahkan pada KPK. Prinsipnya praduga tidak bersalah kok. Gitu. Bahwa KPK sudah menaikkan penyidikan, itu kan butuh tambahan-tambahan hal-hal yang mungkin barangkali belum didapat atau sudah didapat gitu. Ini kan saya salah satu pelapor untuk melakukan interaksi dengan KPK untuk memperkuat banyak hal supaya apa? Ini kan segera ditetapkan tersangkanya gitu. Kemarin kan mereka menjanjikan akan waktu yang segera gitu, karena ini banyak hal yang kemudian ya ada pro kontra, biasalah gitu. Dan kemudian KPK kemarin misalnya sepil tentang dugaan ke organisasi. Nah itu kan malah kemudian pro kontra juga gitu. Justru itulah segera tetapkan tersangkanya. Jika alat bukti cukup, dan saya yakin itu karena sudah sepil itu berarti alat bukti cukup. Dan kemudian peran masing-masing, dan kemudian juga maka saya meminta kepada KPK minta dikenakan pasal pencucian uang supaya tidak ada fitnah siapa yang dapat siapa yang tidak, dan kemudian apakah pribadi atau organisasi misalnya begitu. Kalau dengan pencucian uang lebih banyak menjawab hal-hal pertanyaan masyarakat itu. Jadi kalau yang saya kemarin laporkan pertama kali dulu kan surat keputusan tentang pembagian kuota yang harusnya itu dalam bentuk peraturan menteri, harusnya itu 8% tapi 50%. Yang diduga kemudian diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan Haji Plus, misalnya Biro Travel misalnya. Terus kemudian surat keputusan yang tahun 2023, yang itu diatur dengan pola yang masih sesuai undang-undang, yaitu 8% sebagai bentuk perbandingan. Terus kemudian ada dugaan orang-orang yang sebenarnya di statusnya pembimbing haji, tapi ternyata bukan, karena pembimbing haji itu harus pakai diklat, harus pakai ujian, dan juga melayani jamaah. Tapi diduga ini adalah tukang pijat atau pembantunya dari pejabat yang berangkat ke sana. Terus kemudian yang kemarin saya berikan itu foto-foto dari istri-istri pejabat yang diduga berangkat pakai haji furoda, beli tiket, tapi di sana kemudian menggunakan fasilitas negara untuk akomodasi, yaitu hotel dan makan dan transport dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah berkaitan dengan dugaan double job atau double anggaran dari Pak Faisal selaku Irjen menugaskan Pak Menteri dan staf khusus untuk jadi pengawas. Nah, itu kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat 2, pengawas internal itu adalah APIP, aparat pengawas internal pemerintahan. Itu artinya orang inspektorat. Artinya aliran dananya sampai ke ex-Menak ya, yang saat itu sebagai pengawas pelaksana haji, Pak Boyamin. Kalau ini kan ada honor harian, gitu loh. Jadi honor harian itu apa? Kan ada yang mengatakan boleh, tapi kalau versi saya kan nggak boleh gitu, karena double anggaran aja nggak boleh gitu. Bahwa itu kemudian double anggaran, nah ini apakah kesalahan prosedur atau sampai di dugaan korupsi, kan masih banyak hal yang perlu digali begitu. Kalau kesalahan prosedur apakah cukup mengembalikan misalnya, itu bukan salahnya Pak Menteri tapi salahnya yang memberi tugas itu. Ya macam-macam, masih banyak hal yang variasi-variasi itu, Mas. Makasih. Oke, baik. Sekarang sudah bergabung juga bersama kita Bapak-bapak, ada Pak Ahmad Fahru Rozi, Ketua PBNU. Pak Fahru, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau langsung saja kepada Anda Pak Fahrur, Gus Fahrur, saya mau langsung meminta tanggapan Anda terkait dengan nama PBNU, termasuk juga ex-Menak Yakut Khalil-Qomas begitu ya, disebut-sebut nih dalam kasus kuota haji yang sedang diusut oleh KPK. Bagaimana respons Anda? Ya, kita sebetulnya sangat mendukung ya apapun upaya penegakan hukum dan kita menghormati proses hukum pada siapapun sesuai dengan aturan sebagai hukum yang adil dan transparan. Namun dalam kasus ini kita melihat sudah terlalu banyak opini yang bergulir dan penanganan yang terlalu lambat. Kalau memang KPK belum mendapatkan bukti-bukti yang kuat, saya kira kan tidak perlu dia mengumumkan banyak hal. Kan sebagai penegak hukum yang profesional, kita berharap ini tidak bergulir menjadi satu trial by press ya, pengadilan dengan media, sehingga kita merasa sangat dirugikan dengan penyebutan PBNU beberapa kali ya. Kita lebih senang kalau ini disebut saja siapa nama orangnya berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta. Karena sejauh ini kami sudah berbicara dengan bendahara misalnya, tidak ada aliran itu, kita tidak pernah merasa ada. Makanya kalau KPK berani menyebut ya kita minta buktinya gitu. Jangan ini dibiarkan menjadi liar dan menjadi opini yang memperburuk citra lembaga-lembaga yang dia sebut gitu. Tapi Gus Fahrur, apakah pengurus PBNU sudah menjalin komunikasi dengan pihak KPK? Mungkin ada jadwal untuk bertemu, berkoordinasi, atau mungkin dipanggil oleh KPK untuk diperiksa? Secara institusi PBNU belum ya, ada beberapa orang yang sudah dipanggil ya. Tapi kan itu sebagai kapasitas pribadinya, misalnya mantan Sekjen Kemenak. Dia memang pengurus PBNU, tapi dia kan dipanggil dalam kapasitas sebagai mantan Sekjen Kemenak. Terus ada lagi yang dipanggil sebagai kapasitas dia mantan staf sus Menteri Agama misalnya. Jadi secara organisasi sebetulnya PBNU kan tidak terlibat karena kan haji itu tidak dilakukan oleh swasta seperti lembaga PBNU. Baik, KPK membuka peluang untuk memanggil ketum PBNU. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Kita menghormati. Kita sebagai warga negara taat hukum. Kalau memang ada yang harus dipanggil, ada yang harus memberi keterangan, ya kita wajib datang dan kita akan datang. Baik, intinya ada PBNU tetap mendukung proses hukum, begitu ya, jangan ada yang menyebut PBNU tapi oknum, begitu Pak Gus Fahrur ya? Ya, kita ingin bahwa ini proporsional ya, karena kan bukan hanya NU. Misalnya Sekjen, misalnya Dirjen Haji itu Bendahara Muhammadiyah, kan tidak perlu disebut sebagai lembaga Muhammadiyah kan? Jadi saya kira sebut aja nama ke nama, siapa aja yang tersangkut dan buktinya apa ya, supaya masyarakat itu dapat kepastian hukum, apakah memang benar ini ada korupsi dan siapa pelakunya, jadi supaya tidak merugikan citra institusi yang ada. Baik, saya ini beralih ke Pak Ade Marfudin. Pak Ade, seperti apa Anda mungkin juga sudah mengamati penyidikan kasus ini? Bagaimana respons Anda? Ya, yang pertama tentunya ini kan sudah terlalu lama. 2024 baru setahun kemudian kalau dilihat dari siklus haji, baru sekarang kita dalam sebulan ini di KPK baru melakukan sebuah langkah-langkah maju, walaupun dinilai telat, dalam bahasa saya telat. Karena ini kan kejadiannya sudah hampir setahun, 2024 yang lalu. Namun demikian, ini kan sebuah proses hukum. Kita juga tidak mau ada lembaga-lembaga yang diseret-seret seperti, ya sebutlah kita misalnya karena sudah terlalu masuk ke media, NU misalnya, itu juga harus dibuktikan secara terbuka apakah betul terlibat atau tidak. Ini kan masyarakat juga menunggu karena ini menjadi hukum masyarakat, harus diklarifikasi. Dan kalau misalnya tidak terbukti kan rehabilitasi, namanya harus jangan sampai kotor, ternodai lembaga keagamaan yang disebut namanya.
Saya kira banyak akan protes ya, akan banyak dari masyarakat karena pencinta-pencinta NU secara kelembagaan tidak mau lembaganya dinodai, dia ternoda gara-gara segelintir orang gitu. Ya lepas dari itu, saya pikir KPK karena sudah masuk terlalu jauh, sementara pembuktian penetapannya kan masih terus aja di ayun belum ditetapkan siapa tersangkanya. Ini kan publik terus bertanya-tanya kapan sih, sementara dari pembuktian saya pikir sudah cukup lengkap ya. Sudah lengkap, sudah saksi pada dipanggil semua, sudah ada barang-barang bukti, apalagi gitu. Persoalan aliran dana kan ini prosesnya kayak proses makan bubur lah, nggak usah terlalu harus di tengah dulu yang diambil. Ya bisa aja dari pinggir-pinggir semuanya, nanti juga akan kena semua gitu loh. Kalau ini adalah proses yang sistematis dari KPK, saya yakin KPK tidak akan main-main, sebuah lembaga yang akan membuktikan kepada publik bahwa akan segera menetapkan tersangkanya, dan kita tunggu, jangan terlalu lama gitu loh. Ya, kalau terlalu lama terlalu banyak masuk anginnya. Kalau masuk angin ya selesailah urusan gitu loh. Nah, kita tidak mau seperti itu. Saya sepakat kalau misalnya KPK untuk terus menelusuri alirannya sampai ke mana ini mengalirnya dana itu, dan itu harus kembali. Ini bukan hanya kelembagaan, tapi adalah menyakiti hati umat. Masyarakat itu sudah tersakiti dengan cara-cara yang kotor, yang zolim, saya katakan zolim terhadap orang yang mengantri cukup panjang, walaupun secara nalar administratif dibenarkan, ada kewenangan, tapi juga ada yang tersakiti karena lebih dari 50% yang diambil gitu loh. Ini kan bukan alasan itu, tapi alasannya adalah ada transaksi yang dituduhkan kepada kementerian terkait kuota itu sendiri. Kalau jalannya tidak ada transaksi, mungkin juga tidak ada masalah gitu. Ini juga kan perlu kita tunggu hasilnya. Ya, untuk itu bersabar, saya kira KPK akan melakukan penelusuran, tapi juga tetap harus lembaga-lembaga yang disebut tadi, saya kira harus segera dibuktikan. Jangan sampai masyarakat terus menghukum, menjustis bahwa lembaga ini menerima, ini kan juga sakit. Nah, dibuktikan seperti apa benar tidaknya. Nah, ini saya kira harus proaktif lah, semua yang terlibat di situ proaktif mendukung proses ini agar segera transparan, segera terbukti, segera ditetapkan, sehingga masyarakat juga tidak terlalu lama menunggu kasus ini. Saya kira itu. Baik, rasanya memang sudah terlalu lama begitu ya, namun belum juga satupun tersangka yang ditetapkan, meski sudah naik ke tahap penyidikan. Saya mau ke Pak Boyamin. Pak Boyamin, menurut hemat Anda sering pasti berkoordinasi dengan KPK juga terkait kasus ini. Mengapa ini terlalu lama untuk kemudian mengungkap satu orang tersangka saja dari kasus ini? Ya, saya tidak juru bicaranya KPK karena. Oke, menurut Anda? Ya, saya ya termasuk yang jengkel juga kok ini. Karena ini kan dugaan korupsi pungutan liar gitu. Sudah ada, bahkan harusnya KPK dulu OTT ini, karena uang ini begitu besarnya kok. Bahkan sampai kalau bahasa saya 700-an miliar lah kira-kira gitu. Kalau bagaimana ini dibuat bancaan pungutan liar yang kalau toh ditangkap yang misalnya golongan eselon 3 misalnya gitu, bisa membongkar semuanya misalnya kalau waktu itu bisa OTT gitu. Tapi ini kalau toh sekarang dengan pola yang membangun kasus itu tetap gampang juga gitu, karena tidak perlu ada penelitian laboratorium gitu, karena ini hanya pungutan liar yang urutannya juga ada dari jamaah kepada travel kepada asosiasi dicairkan, yang diduga di bacaan juga oknum pejabatnya di situ, dan kemudian dipakai apa, membeli apa, ada beberapa kok, ada bahkan untuk membiayai studio musik ada, tambah udang juga ada misalnya begitu. Jadi ini kan orang-orang yang berbisnis itu tadi tidak punya profil penghasilan gitu, dan diduga dia kecipratan gitu. Sebenarnya gampang, ini sudah mestinya gitu, kira-kira saat penyidikan itu langsung diumumkan tersangka juga sudah bisa juga gitu. Nah, maka ini kita mendesak semua, bahkan saya menjanjikan pada masyarakat Indonesia jika minggu depan belum diumumkan tersangka, ya KPK saya gugat pra peradilan gitu. Karena saya mengawalnya kan harus maksimal, mulai dari melapor, koordinasi, tapi kalau KPK lempem atau mangkrak, ya saya gugat pra peradilan. Tapi ini kan sudah
menimbulkan harapan masyarakat untuk segera dibuka dan ditetapkan tersangkanya, maka saya menyalurkan itu, saya gugat pra peradilan. Apa kendalanya begitu? Tapi kalau alasannya takut digugat pra peradilan dan kalah gitu, ya ini kan semua sudah prosedur sudah dipenuhi gitu. Saksi-saksi sudah diperiksa semua. Saya yakin calon tersangkanya ya yang diperiksa sebagai saksi-saksi itu tidak lebih dari yang lain gitu, karena semua saya anggap sudah diperiksa semua. Perhitungan kerugian negara juga sudah bisa dirumuskan, tidak harus pakai BPK, BPKP kalau rumusan ini. Perhitungan sendiri aja boleh sebenarnya gitu. Karena ini hanya pungutan liar. Jadi tidak ada sesuatu yang ditunggu lagi kira-kira gitu. Dan KPK apalagi mengatakan akan penetapan tersangka dalam waktu secepatnya. Mudah-mudahan insya Allah kalau bisa Jumat Keramat besok ya Jumat Keramat besok kan itu. Tapi ya kita tunggu lah. Kita tunggu Jumat Keramat pekan depan begitu ya Pak Boyamin. Pak Boyamin, kalau menurut Anda penyebabnya apa? Apakah ada tarik ulur, intervensi politik, atau Anda melihat mengarah kemana? Kenapa kemudian begitu lama penetapan tersangka ini? Ya semua hal saya membuka opsi itu. Ya bisa aja ada tekanan politik, ada tarik ulur, ada yang minta selamat, ada yang melobi-lobi, level atas yang diduga bisa mempengaruhi KPK, semua ada. Karena ini ya penegakan hukum itu kan apalagi pada posisi yang level tinggi gitu ya, tidak terlepas dari banyak pengaruh gitu. Jadi ya semua saya buka opsi, maka daripada saya nuduh tidak ada bukti, ya berarti saya gugat aja gitu. Apa alasannya kok terlalu lama juga gitu. Karena dalam sistem hukum kita pasal 25 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, penanganannya diutamakan perkara lain untuk diselesaikan secepatnya. Bukan kata segera, ini di undang-undang secepatnya. Dan juga harus dipahami keadilan yang tertunda sama dengan bukan keadilan. Kenapa? Bisa aja barang bukti hilang, ada yang meninggal atau apa, dan kemudian tidak maksimal. Jadi itu KPK sebenarnya harus memenuhi harapan ini, dan juga saya yakin setahu saya, seingat saya sebenarnya tidak menyebut nama organisasinya begitu. Tapi karena beberapa pada posisi ya kan juga tidak nyaman ini, Pak Fahru Rozi juga tidak nyaman seperti katakan tadi, apakah ini betul ada yang oknum yang merusak citra organisasi atau KPK salah sebut atau apa, kan juga ini perlu di-clearkan itu. Saya mendukung itu, mendorong itu. Maka kalau dalam pengertian sebenarnya KPK juga harus membuka diri gitu, segera dibuka aja, atau Pak Fahru Rozi juga bisa sama teman-teman di PBNU gitu yang saya hormati untuk datang ke KPK menanyakan ini gitu misalnya begitu, dan mendorong juga untuk segera dituntaskan, ditetapkan tersangkanya. Oke. Baik, saya ingin terakhir ke PBNU Pak Gus Farur. Gus Farur, saya ingin meminta sikap tegas Anda dari PBNU menyikapi penyidikan kasus ini, kemudian mantan Menak Yakut Kholikaumas disebut-sebut juga dalam kasus ini. Seperti apa sikap PBNU terhadap penyidikan kasus ini? Gus Farur. Baik, Gus Farur. Kami kurang menjelas audio Anda dari sini, Gus Farur, mohon izin. Ya. Kita menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK, dan kita berharap ada proses pengadilan yang cepat supaya tidak bertele-tele dan menimbulkan fitnah. Karena berita buruk itu lebih cepat berkembang daripada berita baik. Jadi jangan sampai masalah ini kemudian menimbulkan fitnah dan kegaduhan. Kita akan tetap mematuhi hukum, dan kita ingin juga dengan baik dan transparan. Mereka yang dituduh bisa membela diri di depan hakim yang independen, sehingga semuanya akan jelas siapa sebenarnya yang bersalah dan bagaimana proses yang benar. Ikuti semua aja. Baik, itu yang kita harapkan bersama begitu ya, PBNU secara tegas begitu menghormati proses hukum, penegakan hukum siapapun yang bersalah nantinya. Saya ingin ke Ade Marfudin terakhir, singkat saja, apa harapan Anda terkait dengan penyidikan kasus ini? Ya, saya kira harus publik menunggu langkah konkret dari KPK, jangan mempermainkan kondisi ini, tapi justru adalah langkah konkretnya ditunggu. Karena ini adalah sebuah aib besar untuk bangsa, apalagi di penjualan jual beli kuota ini menjadi sebuah keaiban bagi bangsa ini di ranah ibadah. Kita buktikan bahwa
apakah benar atau salahnya kan adalah tingkat hukum. Maka biarkan penegak hukum yang menentukan itu. Kita bersabar, tapi saya yakin ini harus tuntas, harus selesai, karena tidak boleh terulang kembali ranah ibadah dalam sebuah kegiatan. Itu yang kita sama-sama sesalkan, Pak Ade Marfudin, begitu ya. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Kita akan nantikan seperti apa. Tadi Pak Boyamin yakin pekan depan ini harusnya sudah ada tersangkanya ya. Terima kasih. Selamat malam, salam sehat selalu. Karena ini pemerintah Arab marah sampai kita tidak dikasih tambahan kemarin tahun 2025. Baik. Nah, kita kalau akan penegakan tunggu. hukum ini kuat, saya kira nanti pemerintah Arab akan memberi tambahan lagi gitu. Masih. Baik. Terima kasih banyak Pak Boyamin, Pak Ade Marfudin, Gus Farur. Sama-sama. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.